Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulmia English dalam renungan pagi. Nah, kali ini kita kembali ke Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian subtopik kita yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang sesuatu yang kamu benci, tetapi baik bagimu. 3 kondisi perang. Ketika memusuhi umat Islam. Ketika ingin menolong umat Islam yang terzolimi, baik personal maupun kelompok. Jika terjadi pengkhianatan atau pelanggaran perjanjian damai. Larangan ketika berperang. Tidak memerangi orang yang tidak ikut dalam peperangan. Tidak membunuh pemuka agama apapun. Tidak membunuh anak kecil, orang tua, dan perempuan agama apapun. Tidak membunuh buruh, para pekerja agama apapun, tidak merusak alam. Nah, teman-teman, itulah tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 216 ya, tentang situasi terjadi perang atau situasi ketika berperang. Nah, Quran sebagai pedoman hidup siapa ya, kalau kita lihat ya, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ya, seperti yang kita lihat melalui medsos tentang rempang galang. Apakah sudah saatnya kita berperang? Nah, akar masalahnya adalah tentang tanah ulayat. Tanah ulayat ini adalah seperti yang di Medan, seperti yang di Padang, atau seperti yang di Aceh. Tanah ulayat ini adalah tanah yang tidak bersertifikat sebagian. Nah, mereka memang tidak mendaftarkan sertifikat itu karena memang orang itu memang ada suratnya kan dari nenek-nenek moyang orang itu. Pada masa Belanda dulu kan, atau raja yang memberikan tanah itu. Dan pemerintah Republik membuat suatu peraturan bahwa tanah yang tidak bersertifikat itu adalah kepunyaan negara. Jadi mereka merelokasikan penduduk setempat yang sudah lama tinggal di sana. Dan katanya menurut berita-beritanya, kalau memang dia dari anak cucu itu nggak termasuk ya. Yang termasuk itu adalah orang-orang yang datang menempati lahan-lahan kosong yang tidak bersurat ya, ataupun tidak ada diberikan dari rajanya. Nah, inilah yang mau diambil negara, yang menurut negara itu adalah mereka punya. Jadi mau direlokasikanlah penduduk setempat di mana saja di Indonesia. Karena ya masyarakat sebagian tidak mengetahui, ya terkejut-kejut ya, tetapi mereka rupanya sudah membuat undang-undang untuk membackingi, untuk melegalkan cara-cara pemerintah bahwa mereka merelokasikan, memindahkan, sementara mereka tidak peduli budaya tentang seperti contohnya Melayu di Rempang. Kan berbeda-beda budayanya kan. Semuanya kita berbudaya. Berbudaya itu adalah
umumnya dari agama kan, agama baru dan berbudaya. Nah, mudah-mudahan gak terjadi ya perangnya di negara kita ya. Tapi kalau kita lihat ada yang mengatakan dari pemerintahan di bulldozer, dipiting. Baguslah Pak kalau memang itu yang memang yang Bapak memang itu yang terbaik bagi Bapak untuk bangsa kita ini. Tapi kalau menurut saya, apa gunanya Bapak memberikan santunan kepada orang-orang miskin, dikasih 600.000 atau 1.200.000 dalam 3 bulan. Itu anak-anak sekolah misalnya, pemerintah memberikan santunan kepada anak-anak mahasiswa misalnya. Nah, kalau akhirnya tempat tinggal mereka, kehidupan mereka, pemerintah usik. Ini apa sih maksudnya? Nah, jadi tolonglah ya pemerintah ya, pejabat-pejabat semuanya ya, turunkanlah ego kita ya. Jangan ini nanti tambah parah. Nah, kita manusia ini ya kadang-kadang apa yang kita lakukan kadang-kadang seolah-olah semua itu benar, padahal yang dirasakan oleh orang-orang penduduk bangsa Indonesia ini kan kok disakiti Pak, bangsa sendiri. Kok disakiti hatinya dengan kata-kata bulldozer, dengan kata-kata piting, Pak. Bapak mau buat bangsa Indonesia ini susah semua. Mau tukang pekerjaannya melototi orang-orang keluar masuk, mobil-mobil mewah, orang-orang kaya memplototi. Bapak mau buat bangsa Indonesia ini memberikan minuman kepada orang-orang yang Bapak katakan wisatawan, jadi supirnya gitu, jadi pembantunya gitu. Lapangan kerja yang Bapak tawarkan itu memang sementara, bisa untuk sementara ya. Sambil sekolah orang itu, sambil kerja orang itu, di tempat-tempat ya karaoke menuangkan minuman pada cukong-cukong yang mengadakan tarian-tarian telanjang, yang mengadakan judi. Itu sumber-sumber yang paling banyak Pak, yang dilakukan cukong-cukong yang di atas tengah malam itu. Itulah uang-uang itu yang diberikan kepada penjaga-penjaga keamanan itu Pak. Kan kami kan memang ya bukti nggak ada, tapi mungkin ada yang lain punya bukti-bukti itu semua Pak. Jadi mohonlah Pak ya, jangan pula nanti surat Al-Baqarah ayat 216 ini kan, ini kan perang ini kan memang tidak disukai manusia. Siapa yang mau berdarah-darah Pak? Tengoklah polisi-polisi itu sama rakyat Bapak adu seperti itu Pak. Bapak senang Pak, hukum karma Pak berlaku Pak, hukum karma. Ya, demikianlah tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, kita sangat membenci perang. Tetapi kalau kondisinya seperti itu, Bapak sendiri yang pemerintah sendiri memang yang membuat kerusuhan itu dengan membuat undang-undang, dengan merelokasikan di rumah-rumah susun. Ya Pak ya, jadi mereka itu, kami ini bangsa Indonesia ini semua kami beragama. Kalau kita tengok agama itu semuanya untuk yang benar, beribadah, berbagi, saling tolong menolong, menikmati buah-buahan, sayur-sayuran, apalagi. Jadi jangan pula Bapak persepsi dengan Pancasila kan, ketuhanan yang Maha Esa itu kan ketuhanan Pak. Yang pertama kali kita kan ketuhanan. Jadi ketuhanan Bapak seperti itu. Nanti mengusir orang, mencelakakan anak buah Bapak sama yang orang yang ini, yang mempunyai yang tempat tinggalnya di hulayat itu Pak. Lah kayak gitu ya Pak. Nanti makin parah makin keluar nanti semua ini Pak. Terakhir ujung-ujungnya perang agama Pak. Karena Pak Luhut pun agamanya pula kan Kristen kan. Nah Pak Mahfud Islam kan, presiden kita kan Islam kan. Nanti perang agama nanti Pak ya. Itu aja dari kami anak Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.